Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan, hanya oleh jamahan tangan-Mu lah, hanya oleh jamahan kasih-Mu lah, jika hidup kami saat ini adalah sebuah kehidupan baru. Tuhan, ajarkan kepada kami bagaimana kami memaknai hidup baru yang kami terima. Bagaimana kami memaknai hidup selamat yang telah Engkau berikan atas setiap kami. Dan untuk itulah saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan sabda-Mu, sabda yang memimpin kami pada kehidupan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kuasai setiap kami, urapi setiap kami dengan urapan sorgawi, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti, kami mampu memeliharanya dalam hati dan hidup kami, serta melakukannya menjadi bukti bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah Engkau lahirkan dan memiliki kehidupan yang baru. Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang Kau panggil untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah kasih, kuasa, dan pengampunan-Mu melayakkan dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca petang hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Apakah kabar baik
yang saudara bawa? Ya, baik. Baik karena kasih setia Tuhan atas kehidupan setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kita sudah lahir kembali. Kita sudah lahir kembali. Saudara, istilah apa yang kira-kira mirip dengan lahir kembali? Istilah apa yang menurut saudara mirip dengan kata lahir kembali? Saudara pernah dengar kata lahir baru? Pernah? Saudara sering mengatakan, oh dia sudah lahir baru. Pernah? Atau mungkin sering? Saudara, ungkapan lahir baru itu adalah ungkapan khas Kristen. Saya belum pernah mendengar saudara-saudara saya yang beragama lain itu mengatakan, wah dia memang sudah lahir baru. Tetapi orang-orang Kristen dari manapun gerejanya dengan gampang mengungkapkan, oh dia sudah lahir baru, atau saya sudah lahir baru. Nah saudara-saudara, jika kita pernah mengucapkannya, kita harus mengakui bahwa ungkapan itu sebenarnya bukan ungkapan khas GKI. Ungkapan import kalau saya bisa bilang. Dan ketika saya coba cari istilah itu atau terminologi lahir baru itu di Alkitab, ternyata saya tidak menemukannya, saudara. Saudara cari di Alkitab tidak akan pernah ketemu kata lahir baru. Yang ada adalah mengenakan manusia baru, lalu menanggalkan manusia lama. Yang saya temukan ternyata adalah kata dilahirkan kembali. Bukan reborn, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan born again. Lahir lagi, lahir kembali. Itulah yang saya temukan. Dan terminologi itu dipakai oleh Tuhan Yesus pertama kali ketika mengajar Nikodemus. Dan kita membaca tadi di ayat pembuka, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terminologi dilahirkan kembali atau lahir kembali baru kemudian muncul lagi dan dipakai oleh Petrus pada pasal ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca barusan tadi disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang saat itu sedang mengalami aniaya karena iman mereka kepada Kristus. Iman mereka kepada Kristus, penerimaan mereka akan karya Kristus ditandai dengan kesediaan mereka menerima baptisan. Dan karena iman baru mereka itu, maka mereka mengalami aniaya demi aniaya. Tetapi sekalipun mereka ada dalam aniaya, Petrus justru mengingatkan mereka akan status dan jati diri mereka, sehingga mereka tidak tergoyahkan untuk tetap beriman kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penerimaan orang-orang Kristen awal akan Kristus yang ditandai dengan baptisan itulah yang oleh Rasul Petrus dimaknai sebagai momen di mana seseorang dilahirkan kembali. Dibaptis berarti menerima dengan iman bahwa karya Kristus dalam kematian dan kebangkitannya adalah sumber keselamatan. Orang yang dilahirkan kembali berarti dia mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu adalah hidup selamat yang sudah Allah anugerahkan di dalam karya Kristus. Kehidupan yang kemudian didasarkan pada
pemutusan secara tuntas, hidup dalam dosa, dan kemudian memasuki awal kehidupan yang utuh sebagai manusia baru dengan tanggung jawab yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang oleh saudara-saudara kita dari gereja lain sering disebut sebagai lahir baru. Lahir baru, tepatnya dilahirkan kembali, born again. Saudara-saudaraku, dilahirkan kembali menunjuk pada satu identitas baru. Identitas lama dengan berbagai atributnya tidak diberlakukan lagi. Identitas baru dengan perubahan yang total dan radikal dimulai dan bergerak terus-menerus ke depan, menyongsong penyataan penuh keselamatan yang sudah Allah sediakan. Jika saya boleh gambarkan saudara-saudara dengan gambaran yang sangat sederhana, saya yakin kita semua punya komputer, entah di kantor, entah di rumah, atau laptop. Maka lahir kembali itu bisa diibaratkan sebagai atau seperti penggantian prosesor di laptop atau komputer kita. Barangnya tetap sama, tetapi apa yang menggerakkan laptop atau komputer itu berbeda. Orangnya tetap sama, Yanu. Kalau Yanu itu dulu tukang marah-marah, tukang curi, tukang tipu, tukang semua yang lain yang jelek-jelek, maka ketika Yanu lahir kembali atau dilahirkan kembali, Yanu menjadi Yanu yang baru. Bukan lagi menjadi tukang tipu, bukan lagi menjadi orang yang tidak jujur, bukan lagi jadi orang yang marah-marah. Kira-kira seperti itu, saudara. Penggantian prosesor, suatu alat yang memproses data atau pengolah data, atau mungkin seperti menginstal sesuatu yang lain, yang kemudian kita ditanya kalau ini diinstal akan terjadi perubahan di komputermu loh ya, iya apa enggak? Kalau kita jawab ya, maka terjadilah penginstalan itu. Saudara, lahir kembali kira-kira bisa digambarkan secara sederhana seperti penggantian prosesor pada sebuah laptop atau komputer. Lalu apa prosesornya? Saya sering melihat di stiker-stiker kecil itu ada Jesus Inside. Jesus Inside itu yang ditempel di mobil. Jesus Inside itu kalau ditempel di mobil nggak berarti apa-apa, saudara. Tetapi ketika Jesus inside my life, Jesus inside my heart, itu baru berarti buat kehidupan kita. Jika prosesornya Yesus, maka semua data yang masuk, semua hal yang harus kita perhadapkan dengan iman, yang kita harus hadapi di dalam kehidupan ini, akan kita perhadapkan dengan iman kita kepada Yesus. Dan akan kita perhadapkan dengan anak-anak muda tahu ini, WWJD. WWJD, apa itu WWJD? What will Jesus do? Kalau aku diperhadapkan dengan pergumulan seperti ini, karena Jesus inside, karena dia sudah dilahirkan kembali, maka dia akan bertanya, what will Jesus do? Kalau Yesus berhadapan dengan realita, pergumulan, situasi seperti ini. Karena ini aku hadapi, maka bagaimana aku menghadapinya? What will Jesus do? Dan itulah yang aku mau. Kalau dulu saya mengambil langkah, what will Yanus do? Sekarang tidak lagi. Bukan pikiran-pikiran Yanu yang menjadi utama untuk melakukan sesuatu, untuk memecahkan sesuatu, tetapi apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus mau lakukan ketika Yesus berhadapan
dengan situasi-situasi seperti itu. Saudara, orang yang sudah dilahirkan kembali akan menghasilkan output yang berbeda dalam kehidupannya. Orang yang sudah lahir kembali akan merespon setiap persoalan dengan cara yang berbeda, cara yang baru. Bukan dengan caranya, tetapi dengan cara bagaimana Yesus mengatasi ini ketika dia berhadapan dengan situasi itu. Orang yang sudah lahir kembali akan menjalani hidup dengan perubahan dan pembaruan budi, sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang telah lahir kembali pasti menyadari jati diri barunya di dalam Kristus. Dan jati diri baru itu akan membuat dia menjadi manusia baru. Kesadaran itu akan memimpinnya menjalani kehidupan dengan rasa takut dan hormat, takzim penuh cinta kasih kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan reverent fear. Fear itu rasa takut, tetapi reverent itu menunjukkan rasa hormat, takzim. Kalau itu dalam bahasa Jawa lebih mudah dipahami, itu ajrih asih. Ajrih asih itu punya rasa takut dalam rasa hormat, dipenuhi dengan cinta kasih yang tulus. Itu kehidupan orang yang dilahirkan kembali. Rasa takut dan hormat penuh cinta kasih kepada Tuhan itu akan memimpinnya menjalani kehidupan yang penuh makna, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan, bukan hidup yang penuh kesia-siaan. Karena dia sadar hidupnya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus. Saudara, tentu saudara ingat sebuah lagu yang indah. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Mari kita nyanyikan bersama saudara. Bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, orang yang sudah dilahirkan kembali akan meninggalkan cara hidupnya yang sia-sia. Orang yang sudah dilahirkan kembali akan meletakkan kehidupannya di mezbah Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, ini hidupku, aku mau persembahkan hidupku. Bukan seperti yang kuingini yang jadi, tapi seperti yang Kau ingini Tuhan. Orang yang telah lahir kembali akan senantiasa berupaya
menyucikan diri oleh ketaatan, sekalipun berat. Karena dia tahu Tuhan sudah berfirman, Tuhan menghendaki kekudusan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang lahir kembali pasti mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh dengan segenap hati dalam mengasihi, bukan pura-pura mengasihi. Orang yang dilahirkan kembali akan hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Orang yang dilahirkan kembali, hidupnya akan digerakkan oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Karena firman itulah yang memimpin dan menuntun kehidupannya, menyongsong penyataan kegenapan keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita memaknai dan memberi arti serta menyatakan kepada dunia ini bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dilahirkan kembali? Petrus menegaskan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Selamat menjalani kehidupan dilahirkan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.